فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Indak ya Aba Abdul Bar, apa asal makna dari tatawwu? Semua ketaatan selain yang diwajibkan. Ini yang dimaksud dengan tatawwu yang kita bahas. Tapi asal makna secara bahasa dari tatawwu apa? Nah, apa? Ta'ah. Ini semua bentuk ketaatan, ini asalnya. Tapi menjadi tatawwu secara bahasa asalnya semua bentuk ketaatan. Kemudian secara istilah, dalam syariat digunakan istilah tatawwu untuk amalan-amalan ketaatan yang tidak wajib. Atau disebut dengan amalan-amalan sunnah atau mustahab atau nafilah. Dari sini kita ketahui bahwasanya makna lughawi dari tatawwu lebih luas daripada makna syar'i. Disyariatkannya ibadah-ibadah tatawwu, di antara hikmahnya apa? Ahmad. Sebagai bentuk rahmat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang lain apa, Ubay? Sebagai penyempurna dan pelengkap serta penambal kekurangan-kekurangan pada amalan-amalan yang wajib. Hikmah yang lainnya apa? Aba Mujahid. Menambah amalan atau meninggikan derajat seorang hamba dan menambah keimanannya. Dan terkhusus dengan salat. Salat atau tatawwu di sana kemarin juga kita telah baca keutamaan-keutamaannya. Di antaranya Aba Arif. Termasuk seutama-utama ibadah setelah jihad dan talabul ilm. Taib. Keutamaan yang lain apa, Siddiq? Sebagai sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tadi. Tayyib, kita masuk pada al-mas'alatu tsaniyah fi aqsamiha. Jenis-jenis salat tatawwu. Qala salatu tatawwu'i ala naw'ain. Salat tatawwu itu ada dua jenis atau dua macam. An-naw'ul awal, jenis yang pertama, salawatun muaqqatatun bi awqatin muayyanah wa tusamma bin nawafilil muqayyadah. Jenis yang pertama yaitu salat-salat yang ditentukan waktunya secara tertentu. Jadi salat sunnah tapi memiliki waktu yang tertentu.
Dan salat yang seperti ini dinamakan dengan nawafil muqayyadah. Salat-salat sunnah yang muqayyadah, dibatasi dengan waktu. Dan nawafil muqayyadah ini juga terdiri dari beberapa jenis, ikhwani fillah. Wa hadhihi minha ma huwa tabi'un lil fara'id kasunanir rawatib wa minha ma laysa bitabi'in ka salatil witri wad duha wal kusuf. Dan di antara salat-salat nawafil muqayyadah ini, di antaranya ada salat nawafil yang mengikuti salat fardu, seperti salat-salat sunnah rawatib. Ini apa? Mengiringi salat fardu. Di antaranya ada yang tidak mengikuti salat, yaitu enggak mengikuti salat fardu tapi berdiri sendiri waktunya. Seperti salat witir, waktunya tersendiri. Wal duha, juga salat duha tersendiri. Wal kusuf, salat gerhana, juga tersendiri. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya salatul kusuf hukumnya mustahab. Tapi yang rajih, khonifillah, bahwasanya salat kusuf atau salat gerhana hukumnya wajib berdasarkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah. Bersegeralah untuk salat. Dalam riwayat yang lain fasallu, salatlah kalian, perintah menunjukkan wajibnya. Tayyib, jadi untuk salat kusuf yang rajih wajib. Jadi contoh yang benar di sini dari salat-salat sunnah yang tidak mengikuti salat fardu, yaitu seperti salat witir, salat duha, apa salat yang lain? Abang Arif. Salat istikharah yang lainnya. Tahiyatul masjid. Nah, menurut pendapat yang rajih. Yang lainnya. Salat sunnah, na'am, ba'dal wudu. Tayyib, ini contoh-contoh ya salat-salat sunnah yang tidak mengikuti salat fardu. Tayyib. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, salawatun ghairu muaqqatatin bi awqatin muayyanah. Salat-salat yang tidak tertentu waktunya, dalam artian tidak dibatasi waktu tertentu. Wa tusamma bin nawafilil mutlaqah, dan dinamakan dengan nawafil mutlaqah. Tayyib. Afwan tadi ikhwan fillah tentang contoh-contohnya. Nah, yang dimaksud tadi contoh-contohnya yaitu salat yang tertentu waktunya, tapi tidak mengikuti salat wajib. Contohnya tertentu waktunya yaitu salat witir, waktunya tertentu. Tapi tidak ada hubungannya dengan salat wajib, ya kan, bukan rawatib. Demikian salat duha juga waktunya tertentu. Tayyib. Kalau salat-salat yang dicontohkan tadi, waktunya salat istikharah, pengen istikharah lagi bingung, waktunya kapan saja. Kapan saja. Demikian pula salat sunnah wudu. Dalam artian waktunya ya setelah wudu, kapan saja dia berwudu, setelahnya salat. Apalagi yang dicontohkan tadi? Tahiyatul masjid juga. Naam. Tayyib. Kapan saja dia masuk ke dalam masjid, ya dia melakukan salat tersebut. Tidak dibatasi waktu. Berarti masuknya kategori yang kedua ini. Salawatun ghairu muaqqatatin bi awqatin muayyanah. Salat-salat yang tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Wa tusamma bin nawafilil mutlaqah, dan dinamakan dengan nawafil mutlaqah. Mutlaqah kenapa? Karena
tidak ada batasan waktunya. Qala wa naw'ul awwalu anwa'un muta'addidatun ba'duha akadun min ba'din. Dan jenis yang pertama itu memiliki jenis yang bermacam-macam, sebagiannya lebih kuat kesunahannya daripada sebagian yang lain. Wa akadu anwa'ihi al-kusuf, dan yang paling kuat dari jenis salat sunnah tersebut adalah al-kusuf. Bahkan kita katakan al-kusuf hukumnya apa? Siddiq, salat gerhana. Tayyib. Naam, hukumnya wajib. Tsummal witir, kemudian witir. Tsumma salatul istisqa, kemudian salat istisqa. Adapun witir, naam, dia adalah salat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai dari salat-salat sunnah. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal fardhah apa? Salatul lail. Seutama-utama salat setelah fardhah adalah salat malam. Naam. Dan yang dimaksud adalah witir. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dalam banyak hadis, "Autiru qabla an tusbihu", witirlah kalian sebelum masuk waktu subuh. Nah, bahkan di awal pensyariatan ikhwanifillah witir diwajibkan. Tsumma salatul istisqa, kemudian salat istisqa, yaitu salat meminta suqyah, meminta diturunkan hujan. Tsumma salatut tarawih, kemudian salatut tarawih. Adapun didudukannya salat istisqa ini ikhwanifillah wallahu ta'ala a'lam dari sisi dalil. Naam. Dan yang rajih dalam masalah ini ya salat witir, kemudian apa? Salat tarawih. Bahkan kedua-duanya satu sebenarnya ikhwanifillah. Satu kesatuan. Naam. Karena salat tarawih ya setelahnya ditutup dengan witir, jadinya witir. Tayyib. Adapun istisqa, naam, ditempatkan pada urutan ini, wallahu ta'ala alam. Naam, pendapat yang rajih lebih utama untuk apa? Salat malam. Naam, dalam artian salatut tarawih bergandengan dengan salat witir. Jadi satu kesatuan, salat witir, salat tahajud, salat tarawih. Kemudian apa penamaan lain? Salat malam. Itu untuk satu kesatuan, yaitu satu macam ikhwanifillah. Cuman penamaan yang berbeda-beda. Wa amman naw'u tsani fayushra'u fil laili kulli. Adapun jenis yang kedua, maka disyariatkan pada malam hari, dalam artian pada waktu malam secara keseluruhan. Kalau ingin melakukan di malam hari, maka keseluruhan malam boleh kapan saja dia melakukannya. Jenis yang kedua apa maksudnya? Yaitu nawafil mutlaqah yang tidak dibatasi dengan waktu. Karena malam hari ikhwanifillah tidak ada waktu larangan. Tayyib, tidak ada waktu larangan. Setelah salat isya sampai subuh, ini tidak ada waktu larangan. Tayyib. Adapun mengenai waktu antara maghrib dan isya, insyaallah kita bahas ikhwanifillah, karena di sana ada hadits yang diperbincangkan oleh para ulama rahimahumullah taala tentang melakukan salat-salat sunnah antara maghrib dan isya selain salat apa? Salat ba'diyah maghrib. Wa fin nahar ma'ada awqatin nahi, dan
di waktu siang itu disyariatkan juga, kecuali apa? Waktu-waktu yang dilarang. Nah, waktu-waktu yang dilarang, nah ada 5. Tayyib, ba'da subuh. Kemudian yang kedua, ketika terbitnya matahari. Yang ketiga, ketika matahari berada di tengah-tengah langit. Kemudian yang keempat, ketika matahari tenggelam. Yang kelima, ba'dal asr. Nah, ba'dal asr ini bagusnya diurutkan di yang keempat. Ba'dal asr, kemudian yang kelima setelah matahari tenggelam. Nah, ini waktu terlarang. Wa salatul laili afdal min salatin nahar, dan salat yang dilakukan di malam hari itu lebih utama daripada salat di siang hari. Nah, karena di malam hari ikhwanifillah ada waktu yang utama, terutama di sepertiga malam. Nah, waktu yang utama tersebut yaitu di sepertiga malam yang akhir. Demikian pula berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu waq'an wa aqwamu qila." Nah, karena bacaan di waktu malam ikhwanifillah lebih menancap di dalam hati orang yang membacanya dan lebih khusyuk. Secara melakukan salat sunnah ikhwanifillah di malam hari lebih terasa daripada ketika melakukannya di siang hari. Ini diantara hal-hal yang menunjukkan utamanya. Taib. Dan insyaallah ta'ala masing-masing dari jenis salat-salat sunnah tersebut akan kita bahas. Kita masuk pada permasalahan yang ketiga terlebih dahulu. Al-mas'alatu tsalitsah ma tusannu lahul jamaah min salatit tatawwu'. Yang disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah dari salat-salat tatawwu'. Perlu diketahui ikhwanifillah bahwasanya asal untuk salat-salat tatawwu' ini dilakukan secara sendiri. Ini asalnya. Berbeda dengan salat fardu. Kalau salat fardu asalnya dilakukan secara berjamaah, bahkan wajib bagi para lelaki dalam kondisi mukim, dan tidak memiliki uzur untuk melakukannya secara berjamaah. Sedangkan salat-salat tatawwu' tadi asalnya dilakukan sendiri-sendiri. Tapi di sana ada beberapa jenis salat tatawwu' yang datang dalil dilakukan secara berjamaah. Karena tidak boleh kita melakukan salat-salat tatawwu' secara berjamaah tanpa ada dalil. Baik, di antaranya dikatakan di sini tusannu salatul jamaah lit tarawih wal istisqa wal kusuf. Disunnahkan salat jamaah untuk melakukan salat tarawih. Salat tarawih yaitu salat malam yang dilakukan secara berjamaah di malam-malam Ramadan. Sebagaimana telah kita lewati di pembahasan as-siyam. Dilakukan berjamaah berdasarkan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau di beberapa malam di Ramadan melakukan salat, kemudian beberapa sahabat ikut bermakmum pada salat beliau ikhwanifillah. Kemudian di malam berikutnya juga, dan di malam keempat beliau tidak keluar. Sampai pagi. Kemudian di pagi harinya beliau menjelaskan bahwasanya beliau tidak keluar karena khawatir hal tersebut akan diwajibkan atas umat sehingga menjadikan umat berat. Syahidnya dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan disyariatkannya salat tarawih secara berjamaah. Sebab kalau tidak boleh berjamaah, tentunya Rasul akan mengingkari
perbuatan para sahabat ketika bermakmum pada salat beliau. Kemudian ditinggalkan pada masa beliau sampai beliau meninggal. Kemudian pada masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq juga masing-masing salat sendiri-sendiri. Dan di masa Umar radhiyallahu anhu dikumpulkan dengan satu imam. Dikumpulkan dengan satu imam. Dinamakan dengan tarawih dikarenakan setiap selesai 2 rakaat melakukan istirahat. Demikian tarawih. Jadi ada istirahatnya, jeda-jeda antara salat untuk beristirahat. Dan berhubungan dengan salat tarawih, salat malam secara umum, ikhwani fillah, ini asalnya dilakukan sendiri-sendiri. Jadi tarawih dikhususkan. Tapi kalau seorang melakukan kadang-kadang untuk salat malam, ikhwani fillah, selain tarawih, itu selain di malam-malam Ramadan, dia melakukan terkadang-kadang diperbolehkan. Karena Nabi SAW pada beberapa hadis beliau pernah melakukan salat malam dan dilakukan secara berjamaah. Seperti kisah beliau bersama Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas menginap di rumah bibi beliau Maimunah untuk melihat salat malam Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah salat, maka beliau ikut salat di samping kiri beliau, yang akhirnya diputar oleh Rasulullah SAW, diletakkan di samping kanan. Berarti ini juga selain bimbingan letak seorang makmum ketika sendirian, juga menunjukkan takrir persetujuan Rasulullah SAW tatkala Ibnu Abbas bermakmum kepada Rasul SAW. Juga kisah antara Rasulullah SAW dengan Ibnu Mas'ud, ini juga terjadi pada salat malam. Jadi kalau melakukan kadang-kadang diperbolehkan melakukan salat malam secara berjamaah. Wal istisqa, yang kedua salat istisqa ini jelas karena memang istisqa, salat meminta diturunkan hujan, kaum muslimin diseru untuk keluar menuju ke musalla, ke tanah lapang, dipimpin seorang imam dan juga ada khutbah. Adapun al-kusuf telah kita lewati. Salat kusuf dilakukan secara berjamaah jelas berdasarkan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Ini secara ringkas tentang penunaian salat tatawwu. Naktafi bihadza, subhanakallah wa bihamdika.